Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang kedua. Pada edisi kali ini kami ingin menyampaikan tentang pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada dalam pancaran nazroh serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kami awali penyampaian materi dalam channel YouTube Menggapai Kesempurnaan Iman ini dengan ucapan kalimah basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya semoga dengan ucapan tersebut kami senantiasa diberi kesadaran, terutama kesadaran pada saat saya melakukan penyampaian ini. Sebab pada hakikatnya bisanya saya menyampaikan tersebut adalah tidak lebih karena semata-mata pertolongan Allah dan bukan karena semata-mata kemampuan diri saya sendiri. Maka menyadari bahwasanya semua yang saya lakukan ini adalah semata-mata sebab pertolongannya, maka kami pun berusaha memuji kepadanya dengan segala kebagusan pujian yang tiada akhir baginya. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan yang memasukkan siang kepada malam, dan yang memasukkan malam kepada siang. Dialah Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan, kebesaran, dan dialah Allah yang memiliki sifat kemahaan yang tiada terbatas. Dan dia pula lah Allah, satu-satunya tempat bergantungnya segala makhluk. Sedangkan dia, Allah itu sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk. Dan sungguh segala apapun yang selain Allah, semuanya tunduk tanpa daya di dalam kekuasaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang selain Allah yang tidak berada di dalam kekuasaannya. Maka maha suci Allah dengan segala kesucian yang meliputi wujud, sifat serta perbuatannya. Dialah Allah yang maha tersembunyi, al-batin, tetapi dia pula lah Allah zat yang maha nyata, az-zahir. Kemudian solawat yang sebagus-bagusnya solawat, serta salam yang seindah-indahnya salam, semoga senantiasa tercurah atas beliau, penghulunya segala makhluk. Beliaulah Sayyidul Anam, pemberi syafaat umat, dan beliaulah satu-satunya pintu rahmat karunia Allah yang tiada satupun pintu yang selain beliau. Beliaulah baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tiada satupun makhluk yang mampu menerima kehendak Allah untuk diwujudkan dan disifatkan serta diperbuatkan olehnya, andai saja tanpa perantara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena jasa syafaat perantaranya itulah kemudian segala makhluk menjadi mampu menerima kehendak Allah untuk diwujudkan dan disifatkan serta diperbuatkan.
sehingga pada akhirnya para makhluk tersebut semuanya menjadi terlihat berwujud, bersifat dan berbuat. Menyadari hal itu, maka alangkah dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para makhluk, para ciptaan-ciptaan Allah. Dan alangkah zalimnya kita semua yang selama ini ternyata tidak pernah menyadari keberadaannya, yang sesungguhnya itu selalu menyertai keberadaan daripada wujud, sifat dan perbuatan makhluk. Sebab andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyertai wujud dan sifat serta perbuatannya para makhluk, pastilah semua wujud dan sifat serta perbuatan para makhluk tersebut tidak akan pernah dapat terjadi, disebabkan ketidakmampuan para makhluk tersebut untuk menerima kehendak Allah bila secara langsung. Syafaatilah kami wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat ini. Mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keberadaan dan kehadiran channel YouTube ini benar-benar dapat menjadi salah satu sebab yang mampu menarik hati sekalian umat untuk kembali sadar dan mengabdikan diri mereka hanya kepada Allah, serta dapat membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah yang sebesar-besarnya bagi kami selaku penyampainya, juga bagi seluruh umat ini. Dan semoga Allah menjadikan channel ini sebagai corong yang selalu memancarkan cahaya kesadaran yang berupa nazroh, sehingga kehadirannya mampu menggugah hati banyak orang untuk kembali sadar, beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang engkau ajarkan wahai Rasulullah. Juga salam ikraman wa mahabbatan yang sebagus-bagusnya dan setepat-tepatnya tidak lupa kami sampaikan atas mereka semua, yaitu segenap para wali-wali kekasih Allah min awalihim wa ila akhirihim, dan khususnya kepada beliau Al-Qutbul Aqtab, Sultanul Aulia, Suhaza Zaman radhiyallahu an. Semoga Allah senantiasa mengembalikan barokah-barokah mereka, rahasia-rahasia mereka, cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu mereka kepada kami dan kepada para pembaca sekalian, wa khususan khosoh kepada channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini, sehingga keberadaan dan kehadiran channel ini benar-benar membuahkan manfaat, maslahah serta barokah bagi sekalian umat, khususnya bagi kami selaku penyampainya, serta bagi keluarga kami dan keturunan kami, juga bagi kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan semua orang-orang kecintaan kami, yaitu semua orang-orang yang beriman kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga pula kehadiran channel ini akan memiliki nilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami, dan sekaligus menjadi simpanan kebajikan bagi kami nantinya di sisi Allah, tentunya kelak pada kehidupan setelah kematian kami nantinya. Para saudaraku sekalian, sungguh tiada hal yang paling membahagiakan hati kami, melainkan manakala ada sebagian orang yang tergerak hatinya untuk kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan mereka itu telah memahami berbagai penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan dan kami tuangkan di dalam channel ini. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tuba lil muslihina bainan nasi humul muqarrabuna yaumal qiyamah." Alangkah bahagia orang-orang yang berjuang mengusahakan kebaikan bagi umat manusia. Mereka itulah orang-orang yang diperkenankan dekat dengan Allah di yaumul qiyamah nanti.
Para saudaraku sekalian, maka dengan telah tersampaikannya apa-apa yang Allah tanamkan kepahaman pada hati dan akal pikiran kami melalui channel YouTube ini tentunya, maka cukuplah keberadaan channel ini menjadi sesuatu yang melegakan hati kami. Sebab kewajiban kami untuk menyampaikan tentunya telah terpenuhi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu walau yang kamu ketahui itu hanya satu ayat. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwasanya semua yang kami sampaikan melalui channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini dapat diapresiasi sebagai satu pengetahuan atau ilmu yang dapat menjadi penerang dalam kegelapan. Dan ketahui pula bahwasanya ilmu itu adalah satu pengetahuan yang telah dibenarkan oleh akal pikiran yang sifatnya itu memiliki kemampuan untuk memaksa hati meyakini apa-apa yang ilmu tersebut telah ketahui. Dan keyakinan yang bersumber dari ilmu inilah yang kemudian disebut dengan istilah iman. Para saudaraku sekalian, yang demikian itu disebabkan karena sifatnya hati itu sendiri memang selalu cenderung hanya mau meyakini segala sesuatu yang telah dibenarkan oleh akal pikiran itu sendiri, yang tentunya pembenaran tersebut adalah dalam bentuk ilmu atau pengetahuan. Kemudian manakala pengetahuan atau ilmu tersebut telah menjadi satu keyakinan, maka keyakinan tersebut itulah yang akan mendorong seseorang untuk melakukan langkah-langkah usaha. Dan langkah-langkah usaha inilah yang kemudian disebut dengan istilah amal. Dan tentunya amal-amal tersebut dilakukan sesuai berdasarkan dengan ilmu atau pengetahuan yang telah diketahuinya itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika amal tersebut dilaksanakan, maka pada saat itulah seseorang masuk ke dalam situasi mengalami sedang melaksanakan apa-apa yang diketahui oleh ilmu. Dan kondisi sedang melakukan situasi dan dan kondisi sedang melakukan amal itulah yang umumnya dikenal dengan istilah takwa. Dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya ilmu itu akan membuahkan iman, dan iman itu sendiri akan membuahkan amal, sedangkan amal yang disertai ilmu yang hak tentunya akan membuahkan kondisi takwa. Yang menjadi intinya adalah semua yang akan kami jelaskan melalui channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini dapat diapresiasi sebagai pengetahuan atau ilmu yang hak, yang apabila benar-benar dapat dibenarkan oleh akal pikiran, niscaya akan menumbuh kembangkan keimanan di dalam hati, sehingga hati yang telah diterangi oleh cahaya keimanan tersebut pada akhirnya mampu memberi perintah kepada seluruh anggota tubuh untuk melakukan berbagai amal sesuai dengan yang diperintahkan oleh tuntunan yang diajarkan oleh syariat yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kesemuanya itu akan dilakukannya semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata hanya untuk melaksanakan tuntunan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhirnya terciptalah satu kondisi taat kepada Allah pada dirinya, disebabkan ia selalu dalam kondisi sedang melaksanakan perintahnya.
di mana saat melaksanakan perintah-perintah tersebut tentunya selalu dengan didasari keimanan billah, dengan kesadaran billah, la haula wala quwata illa billah, yaitu selalu dalam kondisi kesadaran saat melakukannya tersebut. Maka kondisi seperti inilah yang pada akhirnya kami harapkan dari kehadiran channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini, yaitu satu, kondisi takwa bagi tiap-tiap orang yang telah memahaminya dan mengamalkannya, dan terus berusaha untuk mengamalkannya tanpa pernah berhenti hingga datang kematian menjemput. Para saudaraku sekalian, kemudian ketahuilah, mempelajari soal keimanan itu adalah merupakan hal yang sangat pokok bagi setiap orang yang mengaku dirinya beragama. Tentunya terlebih lagi bagi mereka yang mengaku dirinya adalah seorang muslim. Sebab pada kenyataannya dewasa ini banyak orang yang terlahir ke dunia ini dari lingkungan atau dari keluarga yang memang sudah dalam keadaan muslim, sehingga keimanan yang mereka miliki pun umumnya hanya bersifat taklid, yaitu hanya bersifat mengikuti keyakinan iman lingkungannya atau keluarganya tersebut. Kondisi keimanan yang hanya bertaklid seperti ini tentu saja amat lemah. Kenapa? Sebab keyakinan iman yang seperti ini akan sangat bergantung kepada lingkungan atau keluarga yang menjadi sandarannya, dan tentunya bukan didasari atau bukan bersandar kepada pembenaran akal pikirannya terhadap hal ihwal ketuhanan itu sendiri. Dan penyebabnya tentu saja karena kurangnya pengetahuan tentang ketuhanan tersebut dalam perbendaharaan alam pikirannya. Lalu kenapa hal ihwal keimanan tersebut dikatakan sebagai sesuatu yang pokok? Nah, ini perlu diketahui bahwasanya ada beberapa alasan yang menguatkannya. Di antaranya, yang pertama, karena esensi hidup manusia atau hakikat hidup manusia yang sebenarnya di dunia ini adalah tidak lain, yaitu hanya untuk menjaga fitrah kesucian jiwanya yang bertuhankan hanya kepada Allah. Dan ini sebagaimana ketika para manusia tersebut dahulunya berani berikrar, tentunya sewaktu mereka masih berada di alam arwah dahulu, dengan menjawab pertanyaan Tuhan, benarkah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul, engkaulah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi, dan kami semua bersaksi. Ini dijelaskan dalam firman Allah yang mengatakan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka, para jiwa menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu semua tidak mengatakan sesungguhnya kami para manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Para saudaraku sekalian, ketika para manusia tersebut bersaksi dengan menjawab pertanyaan Tuhan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, maka kemudian dilakukanlah rihlah atau perjalanan bagi para manusia tersebut, dimulai dari perjalanan dengan mengalami kehidupan di alam kandungan, kemudian memasuki alam dunia,
kemudian memasuki alam kubur, dan pada akhirnya memasuki kehidupan akhirat sebagai finishingnya. Semua itu tujuannya adalah tidak lain yaitu untuk menguji janji dan ikrar yang mereka ucapkan dahulu, yaitu ketika mereka semua masih berada di alam arwah dahulu, dan tentunya agar diketahui siapa di antara para manusia tersebut yang paling konsekuen dan paling sempurna di dalam menjaga janji dan ikrar mereka tersebut. Dan kelak pada akhirnya yang pertama-tama akan ditanyakan kepada mereka bukanlah hal yang lainnya, tetapi ketika mereka kembali ke rahmatullah atau menemui kematian tentunya, maka pertanyaan yang pertama-tama akan ditanyakan kepada mereka adalah justru pertanyaan yang sama dengan pertanyaan ketika mereka itu dahulu berada di alam arwah. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka tentunya hanya orang-orang yang beriman dan selalu teguh menjaga keimanannya itulah yang akan mampu menjawabnya dengan benar. Kemudian alasan yang kedua adalah karena iman itu merupakan dasar utama untuk melakukan ibadah pengabdian diri kepada Tuhan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka semua beribadah mengabdikan diri kepadaku. Para saudaraku sekalian, mengabdikan diri kepada Tuhan otomatis harus meyakini keberadaan Tuhan itu sendiri sebagai tempat baginya untuk mengabdi. Sebab apakah mungkin seseorang dapat disebut sedang mengabdi kepada Tuhan sementara dirinya sendiri tidak beriman kepadanya? Dengan melaksanakan ibadah pengabdian diri yang didasari oleh keimanan tersebut, otomatis ibadah itu sendiri memiliki esensi, memiliki nilai-nilai hakikat, yaitu menjaga fitrah kesucian jiwa, yaitu memiliki nilai menjaga keimanan itu sendiri. Kenapa? Sebab seseorang yang beribadah atas dasar keimanan tersebut, otomatis tanpa disadarinya ia dalam kondisi menjaga kesadaran jiwanya yang sedang dan selalu bertuhankan hanya kepada Allah. Tentunya sebagaimana janji dan ikrar mereka yang dahulu pernah diucapkannya. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwasanya iman itu akan menjadi pengontrol bagi jiwa untuk tidak melakukan berbagai kerusakan di muka bumi ini. Kenapa demikian? Sebab iman yang sesungguhnya itu pastilah akan membuahkan kesadaran bermuraqabah, merasa selalu diawasi Tuhan maksudnya. Kemudian kesadaran al-haya, yaitu kesadaran adanya rasa malu kepada Tuhan bila melakukan kerusakan-kerusakan dan semacamnya. Kemudian akan menumbuhkan kesadaran al-khauf atau rasa takut untuk berbuat yang dilarang Tuhan. Bahkan dikatakan bahwasanya iman itu memiliki 77 cabang dalam bentuk kesadaran-kesadaran seperti di atas. Sehingga dengan adanya iman yang berbuah kesadaran tersebut, maka otomatis kesadaran itulah yang akan membuat orang yang beriman tersebut selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan kondisi kesadaran imannya. Sehingga dengan adanya iman yang berbuah kesadaran di dalam hati tersebut, itulah yang akan menjadi pengontrol bagi jiwa untuk tidak melakukan atau untuk tidak memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan tentunya. Dan sehingga pula akan berdampak pada kondusivitas kehidupan yang dijalaninya itu sendiri.
Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwasanya keberadaan manusia di muka bumi ini adalah tidak lain yaitu sebagai khalifah atau pemimpin. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang kamu sekalian tidak ketahui. Para saudaraku sekalian, khalifah atau pemimpin dalam arti luasnya adalah seseorang yang memiliki wewenang dengan kekuasaannya untuk membuat berbagai perintah dan kebijakan-kebijakan tertentu. Tetapi dalam pengertian yang lebih khusus, sesungguhnya setiap individu, setiap pribadi, setiap manusia itu adalah khalifah atau pemimpin. Sedangkan yang menjadi pimpinannya itu sendiri adalah tidak lain yaitu hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya. Dan seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga, kata Ibnu Umar menyebutkan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Para saudaraku sekalian, jika hati tersebut telah dipenuhi oleh cahaya keimanan, otomatis hati tersebut akan membawa dan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan dan bukan justru sebaliknya. Bahkan pemimpin dalam arti luas di atas pun bila melaksanakan kepemimpinannya tersebut atas dasar keimanan, pastilah ia akan konsekuen terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya, sehingga rakyat yang dipimpinnya tersebut akan selalu diarahkannya kepada hal-hal yang diridhoi Tuhan dan bukan sebaliknya. Dan tentunya masih banyak lagi alasan lainnya yang
semakin memperkuat kenapa keberadaan iman tersebut menjadi sesuatu yang begitu sangat penting, bahkan menjadi inti dan pokok. Namun secara prinsipnya, ketiga hal yang kami sampaikan di atas, semua itu merupakan pokok-pokok dari semua alasan-alasan yang tidak kami sebutkan tersebut. Sebab ketiga pokok di atas merupakan hulunya, sekaligus muaranya dari semua alasan-alasan yang tidak kami kemukakan tersebut. Para saudaraku sekalian, jika semua penjelasan-penjelasan di atas telah dipahami, maka dapat dimaklumi jika kondisi zaman saat ini keadaannya itu sudah sangat mengkhawatirkan, di mana dekadensi moral banyak terjadi di tengah-tengah umat masyarakat. Bahkan fenomena dekadensi moral tersebut juga terjadi pada kegiatan-kegiatan yang secara lahiriahnya adalah acara-acara keagamaan yang tujuannya katanya untuk mensyiarkan agama, sehingga kondisi pada zaman ini benar-benar setelah menjadi terbalik, di mana tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Semua itu terjadi disebabkan oleh hati yang redup oleh cahaya keimanan, bahkan mungkin bukan sebatas redup, tetapi sudah hilang dari cahaya keimanan itu sendiri, sehingga kesadaran kepada Tuhan yang maha mengawasi, maha pedih azabnya dan sebagainya pun menjadi redup dan hilang, dan akibatnya tidak ada lagi rasa takut dan malu untuk berbuat yang munkarat, berbuat yang bersifat dekadensi moral dan semacamnya. Maka melihat kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan kehadiran channel YouTube ini sedikit banyaknya benar-benar dapat menjadi sumbangsih dari kami untuk ikut serta berpartisipasi di dalam memperbaiki keadaan umat tersebut. Dan akhirnya kami memohon doa restu dari pendengar sekalian, semoga kehadiran channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini benar-benar dapat membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua, dan khususnya bagi kami dan keluarga kami serta keturunan kami. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti dan memahami kajian demi kajian yang kami sampaikan nantinya dalam channel, melalui channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin ini. Dan akhirnya saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang kami sampaikan, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian amalkanlah jika yang Anda pahami itu adalah kebenaran. Semoga Anda semua dan kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus, wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.